Salve fratres. Mari kita lihat Protestan dan retorika kosong. Kita mau sedikit membongkar manipulasi dari De Gingares. Ya, dalam diskursus publik, kata bidat itu sering dijadikan senjata retorika ya, terutama dalam soal teologi. De Gingares mencoba meredam tudingan terhadap Protestan dengan kalimat sederhana. Protestan bukan bidat. Kedengarannya meyakinkan, apalagi bila dibumbui kutipan sepotong dari dokumen Katolik. Namun retorika ini lebih mirip sulap panggung daripada argumen teologis. Untuk memahami manipulasi ini, kita perlu kembali ke definisi dasar. Apa itu heresi? Apa itu Protestan? Dan bagaimana keduanya terkait? Ini penting. Jadi, menurut Santo Agustinus, heresi adalah penyimpangan dari iman yang pernah diakui. Heresis est perversio dogmatis. Thomas Aquinas dalam Summa Theologiae menyebut heresi sebagai penolakan sadar terhadap kebenaran iman yang diajarkan gereja. Jadi heresi bukan sekedar beda pendapat, melainkan penolakan aktif terhadap kesatuan iman. Nah, apa itu Protestan? Reformasi abad ke-16 tidak muncul dari ruang kosong. Luther, Calvin, dan para pengikutnya menolak otoritas gereja dan tradisi apostolik. Akibatnya, Protestantisme sejak awal adalah sebuah komunitas yang mendefinisikan dirinya lewat penolakan. Inilah mengapa mereka mewarisi banyak ajaran heretik lama. Dari Donatisme, penolakan otoritas sakramen, sampai Arianisme terselubung, merendahkan Kristus sebagai sekedar teladan moral. Ya, nah ada retorika yang kosong dari Deki. Alih-alih menjawab realitas ini, Deki memilih teknik retorika. Yang pertama, labelisasi murahan. Protestan bukan bidat katanya, tanpa definisi. Yang kedua, beban bukti terbalik, melempar tanggung jawab ke Katolik, padahal Protestan sendiri tidak punya definisi heresi. Yang ketiga, potong kutip otoritas, mengutip dokumen Katolik secara parsial, lalu memelintirnya. Yang keempat, ambiguitas sengaja, menghindari definisi heresi di dalam Protestan. Dan yang kelima, framing emosional, seolah Katolik menindas Protestan dengan cap bidat, padahal yang dikritik adalah ajarannya. Nah, secara logika, retorika Deki sangat rapuh. Kalau Protestan bukan bidat, maka mengapa mereka menolak ajaran gereja yang sudah diakui selama 1500 tahun? Mengapa Protestan tidak punya konsensus tunggal soal kebenaran iman, melainkan ribuan denominasi? Mengapa Protestan justru hidup dengan menghidupkan kembali ajaran-ajaran lama yang sudah dikecam konsili? DKL, Deki menghindar dari substansi, retorikanya hanya permainan kata. Tujuannya adalah menghibur netizen Protestan yang kurang terpelajar itu. Deki mengklaim Protestan bukan bidat, padahal Protestan lahir dari penolakan dan perpecahan yang menyuburkan kembali bidat-bidat lama. Retorikanya tidak lebih dari kosmetik, menutupi luka sejarah saja. Ya, retorikanya itu cuma kosmetik ya. Dia mencoba menutupi luka sejarah dengan kalimat-kalimat manis ya. Dalam terang iman Katolik, Protestan bukan sekedar orang-orang yang berbeda, melainkan komunitas yang mengandung dan menyebarkan benih heresi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah, kalau Protestan bukan bidat, lalu apa? Mereka, Protestan itu adalah museum hidup bidat-bidat kuno yang dikemas ulang dengan retorika modern. Jadi orang Katolik tidak usah terpengaruh dengan retorika De Gingares. Substansinya tidak ada. Dia hanya mempermainkan orang Katolik sehingga orang Katolik menjadi malu kalau sebut Protestan sebagai bidat. No, tidak malu. Kenyataannya Protestan memang bidat kok, ya kan?